Farhan yang saya sebutkan kemarin di medsos itu adalah seorang manajer saya dan juga seorang asisten saya yang mana secara aktivitas dia selalu nempel sama saya kemana-mana. Nah, cuman qadarullah kemarin terjadi ada kebohongan ya dan juga bahkan penggelapan yang mana harusnya ada project yang cair yang harusnya cairnya ke saya memang melalui dia karena dia sebagai seorang manajer, tapi justru uang yang cair itu malah dipakai sama dia pribadi, begitu kurang lebih. Yang pasti kecewa ya, yang pasti sangat kecewa, sangat sakit hati dan di sini sih saya bukan membicarakan masalah nominal uangnya ya, tapi adalah perasaan yang mana orang yang betul-betul dipercayakan, orang yang betul-betul dekat sama saya, tapi justru orang itu yang berkhianat. Saya kan sebulan penuh, hampir sebulan penuh umroh ya. Dan pencairan uang itu ternyata di tanggal 27 Maret sebelum lebaran 3 hari yang mana harusnya informasi awalnya itu harusnya cair di tanggal 15 April. Nah, ternyata informasi dari brand itu mencairkanlah uang itu kepada Farhan dipercepat, tapi Farhan tidak menginformasikan kepada saya. Begitu. Nah, singkat cerita, di tanggal 15 April itu saya chat dia, saya telepon dia nggak aktif. Ya kan? Ternyata anak ini sudah pergi kabur, tidak ada di Malik Al-Muki di Bogor. Kerugian itu puluhan juta ya, tapi lebih tepatnya kemarin yang sudah ketahuan di angka 70 juta sekian rupiah. Tapi ini yang baru ketahuan, kemungkinan bisa tembus sampai 100 jutaan lah. Kekecewaan itu yang membuat saya harus membuat dia ada merasakan efek jerah lah dalam perbuatan yang dilakukan sama dia. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk bisa membuat efek jerah kepada Farhan ini. Akhirnya saya laporkan dia ke Polresta dan hari ini sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka. Tahap ini sudah sampai ke proses penyelidikan. Artinya pihak kepolisian lagi memanggil para pihak ya untuk dimintai keterangannya atas dugaan perbuatan penggelapan tersebut. Sejauh ini yang kita coba laporkan adalah pasal penggelapan dan pencurian ya. Kalau ancaman pasal 372 itu sendiri ya 4 tahun ya, dan itu juga ditahan. Kemudian pasal 263 ya pencurian, itu juga pasalnya ancamannya 6 tahun ya. Jadi berpotensi nantinya terduga ya terlapor tersebut ditahan nantinya si Farhan itu. Barang bukti itu berupa seperti rekening ya, bukti transfer, kemudian saksi-saksi kita hadirkan dan seterusnya nanti akan bertambah saksi-saksi yang akan kita ajukan lagi.